Katanya ya udahlah, tenang aja, santai aja tak. Jodoh di tangan Tuhan, makanya umur segini belum dapat jodoh. Karena kemikir percaya gitu ya. Jodoh itu di tangan Tuhan, ya udahlah santai aja, berdoa aja lah ya gitu. Ntar datang sendiri gitu Ntar ya. datang sendiri. Udah tinggal di order aja, nanti udah dapat paketnya di depan pintu. Gosen. Seiman. Tapi kan seringkali kan kita kan ya seperti tadi checklistnya banyak kali. Mesti berkepribadian seperti ya rumah pribadi, mobil pribadi, baju pribadi, villa pribadi, semuanya berpribadi. Terus bisa nggak sih kita mengubah seseorang gitu yang kalau sebenarnya itu dia tuh nggak suka sama aku, nggak cinta sama aku gitu, tapi aku berdoa Tuhan ubahkanlah dia supaya dia cinta, supaya dia jadi jodohku gitu. Nah kalau kayak itu kebenaran gimana? Ada cinta bertepuk sebelah tangan ya, yang ada itu adalah ketika cinta kita nggak menggenggam tangan Tuhan. Jadi jodoh di tangan Tuhan, jodoh bukan di tangan Tuhan. Jodoh di tangan Tuhan. Jodoh bukan di tangan Tuhan. Jodoh di tangan Tuhan. Tapi sebenarnya jodoh di tangan Tuhan gak sih? Atau memang jodoh bukan di tangan Tuhan? Nah, sahabat podcast Cuara Bersama New Life, malam ini nih kita akan ngebahas betul nggak sih jodoh itu di tangan Tuhan atau memang jodoh itu bukan di tangan Tuhan? Jadi bingung sendiri ya. Shalom sahabat podcast Curhat Bersama New Life, kembali lagi nih di podcast kita yang setiap hari Kamisnya bakalan tayang di channel YouTube New Life Batam. Dan malam ini nih aku kedatangan narasumber, bukan kedatangan ya, didatangi didatangi narasumber yang bisa ngebahas keresahan aku nih, menjawab keresahan aku. Aku bingung soalnya, betul nggak sih jodoh di tangan Tuhan atau mungkin jodoh bukan di tangan Tuhan? Shalom Ibu Hermi, apa kabar? Shalom Ata, luar biasa, dahsyat dan selalu mantap. Tapi ini aku agak kurang mantap sih Bu Hermi. Kenapa Tak? Karena aku belum dapat jodoh. Apakah karena nggak dapat jodoh terus jadi nggak mantap gitu? Oh gitu ya? Luar biasanya oke, dasarnya oke, tapi kurang mantap kalau belum ada jodoh. Nah ini nih yang mau dibahas nih Bu Hermi. Gimana Tak? Betul nggak sih jodoh di tangan Tuhan? Karena kan dari kita kecil, dari aku kecil ya, Iya. katanya ya udahlah, tenang aja, santai aja tak. Jodoh di tangan Tuhan, makanya umur segini belum dapat jodoh. Karena kemikir Percaya gitu ya. jodoh itu di tangan Tuhan, ya udahlah santai aja, berdoa aja lah ya gitu. Ntar datang sendiri gitu Ntar ya. datang sendiri, udah tinggal di order aja, nanti udah dapat paketnya di depan pintu. Gosen. Nah tapi Bu, kira-kira benar nggak sih itu jodoh di tangan Tuhan? Nah, seringkali pada saat kita ngomong jodoh di tangan Tuhan, nah seperti yang asumsi Ata gitu ya, sepertinya kok tiba-tiba langsung gosen gitu ya. Ada di depan pintu, kita tinggal terima kayak gitu jodoh seperti itu ya. Sebenarnya kerjanya nggak seperti itu gitu ya, bukan tiba-tiba datang seperti gosen, tetapi sebenarnya kalau kita bilang umpamanya tentang jodoh ya, jodoh itu di tangan Tuhan, betul apa nggak sih gitu ya? Kayaknya betul sih. Hah? Kayaknya betul. Kayaknya, nggak kayaknya gimana? Yang tidak kaya gimana? Soalnya ditanya tetangga, ditanya orang tua, ditanya opung, semuanya iya jodoh di tangan Tuhan. Nah itu gimana Bu? Nah, yang seperti yang biasa kita pahami bahwa Tuhan pasti menyediakan jodoh terbaik buat kita. Tuhan menyediakan, tetapi masalahnya kita mau nerima apa enggak gitu loh. Pokoknya saya sudah menyerahkan 1 gelas air nih buat Ata. Ata mau minum apa enggak kan terserah Ata. Saya nggak boleh, ayo Tak harus minum nih air. Nah, sebagaimana tuh jodoh, setiap kita anak-anak Tuhan, pasti Tuhan sudah memberikan, merancangkan, menyediakan jodoh yang terbaik buat setiap kita. Masalahnya kan kita masih punya free will, kita masih punya kehendak bebas, kita masih bisa memilih itu jodoh. Tuhan sudah menyediakan yang terbaik, tetapi kalau kita nggak mau yang terbaik menurut Tuhan dan kita mau ikut pada yang terbaik buat kita, Tuhan maksa? Enggak, ya kan? Tuhan nggak pernah maksa. Jadi kalau kita menurut kita jodoh yang ada pada kita the best,
Sedangkan Tuhan itu punya satu sosok nih, the best menurut versinya Tuhan. Kalau kita mau ikut versi the bestnya kita ya nggak masalah. Tuhan tidak akan maksa, tapi konsekuensi dari jodoh yang kita pilihan kita, jangan kita nanti suatu hari menyesal. Tuhan, kok kamu nggak bilang bla 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 bla? Kenapa sih nggak WA dulu? Ini nggak cocok sebenarnya. Iya, kok dari minder seperti itu ya. Jadi sebenarnya kalau kita bilang jodoh, pada saat kita bertemu dengan seseorang, namanya suatu hari atau bertemu dengan seseorang, bukan begini, bukan serta merta jodoh dengan Tuhan tiba-tiba jodoh itu datang di depan pintu dan kita tinggal menerima gitu. Kita akan kaget, iya ini jodohku gitu ya. Sesuai dengan deskripsi orderan. Nanti lihat dulu listnya, checklist dulu sesuai apa enggak gitu ya. Warna merah, kemasannya seperti ini, tingginya seperti ini. Nah, jadi setiap kejadian pada saat kita bertemu dengan orang, pada saat kita kenalan, pada saat kita dekat, itu pasti ada turut campur tangan Tuhan seperti itu. Tuhan yang mempertemukan seperti itu. Oleh Tuhan sudah mempertemukan, tetapi seringkali kan kita punya kriterianya kita sendiri ya. Tuhan punya kriteria, Tuhan paling enggak minimal seiman kayak gitu kan, seiman. Tapi kan seringkali kan kita kan ya seperti tadi ada checklistnya banyak kali ya. Mesti berkepribadian seperti ya, rumah pribadi, mobil pribadi, baju pribadi, villa pribadi, semuanya berpribadi. Sedangkan Tuhan mau bilang seiman, that's all. Yang lain-lainnya tuh sudah bukan yang konsen utama seperti itu ya. Jadi pada saat Tuhan mempertemukan kita bisa kenal sama seseorang, itu pasti ada turut campur tangan Tuhan. Tapi seringkali kan kita nggak menyadari, kita nganggap itu kebetulan ya. Dari sana intensif kita bergaul, tiba-tiba timbul rasa sayang. Nah itu pasti ada turut campur tangan Tuhan. Tapi manusianya seringkali kriteria kita itu kita buat sendiri. Sedangkan kriteria Tuhan sesimpel cuma seiman seperti itu ya. Nah pada saat kita punya kriteria, otomatis seringkali kita lihat, kok nggak masuk kriteria ya yang deket-deket ini ya. Kok seperti yang di tetangga sini loh, yang di pinggir-pinggir yang dekat sama kita lebih masuk kriteria. Akhirnya kita melepaskan ini, kita ikut yang sesuai dengan kriteria kita the best. Nah seringkali kalau kita lihat ya berkepribadian ya, itu kan yang kelihatan secara kasat mata ya. Tetapi sebenarnya kalau dulu mama saya suka bilang gini, kalau memilih pasangan harus lihat bibit bobot bebet seperti itu. Tapi zaman sekarang waduh boro-boro lihat bibit bebet bobot kelamaan seperti gitu kan. Yang penting cinta, that's all, seperti sudah modal cinta udah cukup seperti itu kan. Tapi kan nggak segampang itu untuk rumah tangga ya. Kalau cuma just for fun waktu masa pranikah semua kan yang baik-baik kan masa promosi itu tapi kalau kita lihat sudah kehidupan di rumah tangga, itulah kehidupan yang sebenarnya seperti itu ya. Jadi kalau dibilang jodoh di tangan Tuhan atau udah, kalau saya pribadi ya, saya percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan jodoh terbaik buat kita. Masalahnya kita ini bagiannya memilih mau ikut nggak sih rancangan Tuhan dalam hidup kita, atau kita mau ikut the best plan for us, kita mau ikut menurut kita yang baik seperti itu. Nah kita kan punya pilihan ya. Jadi kalau dibilang jodoh di tangan Tuhan, enggak, kita yang milih kok. Nah seringkali kalau kita dengar sudah menikah gitu tiba-tiba ada masalah, seringkali jadi pertanyaan, kok Tuhan tidak meluputkan sih dia dalam hidupku, kok Tuhan seperti ini sih, kok suamiku atau istriku bla bla bla. Kita harus sadar diri, yang milih kan kita yang milih kita. Nanti kalau waktu enak-enak, waktu semua berjalan lancar, kita nggak konsen kayak, kita nggak ngeluh. Cuma seringkali keadaan tidak sesuai dengan kenyataan, apa keadaan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, baru kita nanya, Tuhan kok kamu nggak meluputkan sih, kok kamu nggak tolong. Senang bukan Tuhan tidak menolong dari awalnya. Saya percaya pasti Tuhan berbicara, pasti Tuhan berbicara yang ini loh. Tapi seringkali karena kita sudah suka dengan seseorang, apa yang Tuhan katakan sudah ketutupi dengan rasa suka kita. Makanya pada saat kita ngomong jodoh, pada saat kita sudah suka sama seseorang, sudah tipis antara suara Tuhan dengan keinginan kita. Seringkali kita malah narik tangan Tuhan, Tuhan mau saya yang ini loh Tuhan. Kita narik tangan Tuhan, bukan kita berdoa dan kita megang tangan Tuhan, ikut kemana Tuhan mau bawa. Nah kalau sudah namanya sudah suka gitu kan, semua cara kan sudah dihalalkan ya. Kita narik pelan-pelan seperti anak kecil, maunya yang ini loh Tuhan, maunya yang ini, nggak mau yang lain, seperti itu gitu tak. Jadi sebenarnya memang ya setiap kita itu punya kebebasan untuk memilih pasangan. Benar, ya kan, karena memang faktanya adalah menurut kebenaran firman Tuhan ya Bu ya, jodoh itu
kita yang memilih, tapi ya memang setiap pilihan kita pasti ada konsekuensinya, even itu yang baik dan yang buruk ya Bu ya. Benar, tapi kita juga percaya bahwa pada saat kita percaya, kita hidup sungguh-sungguh tuh ada Roh Kudus kan yang dalam kehidupan kita. Roh Kudus pasti menuntun segala sesuatu. Roh Kudus pasti mereminder kita pada saat itu sudah mulai berbelok dari rancangan Tuhan seperti itu. Masalahnya kita kadang-kadang bebal ya, kita nggak mau dengar gitu apa yang dikatakan Tuhan seperti itu. Oh, kita maunya suka-suka kita sendiri, memuaskan keinginan daging kita gitu ya, sesuai dengan kerinduannya kita sendiri ya seperti. Jadi akhirnya kenapa orang kok jadi memilih sesuai dengan apa yang dia mau, karena lebih konsen ke fokus ke apa yang dia inginkan sesuai dengan kacamatanya dia sendiri. Sedangkan gitu, makanya seringkali dikatakan apa yang tidak kita pikirkan itu yang Tuhan sediakan. Karena kan kriteria kita banyak, ternyata Tuhan kasih, seringkali kita bilang, ih kok nggak sesuai sih masuk checklist saya kayak gitu kan. Kita lihat checklist, kok nggak ada masuk 10 checklist, kok cuma 3 nih yang masuk, yang 7-nya enggak lah Tuhan seperti itu. Padahal jadi jodoh kita milih ya. Tuhan menyediakan yang terbaik, tapi konsekuensi pada saat kita milih, saya percaya pada saat kita milih sesuai dengan rancangan Tuhan, itu pun Roh Kudus yang menolong gitu ya. Tapi yang mau aku highlight nih Bu, tadi Bu udah sebutkan, ternyata Tuhan yang merancangkan kita ketemu sama si A, B, C, D, tapi tetap pilihan di tangan kita gitu ya Bu ya. Ya kan Tuhan sudah merancangkan kita. Jadi saya percaya bahwa setiap orang yang hari ini akan bertemu dengan A, B, C, itu saya percaya itu ada turut campur tangan Tuhan. Kok tiba-tiba ketemu si A? Kita kan seringkali menganggap tiba-tiba kebetulan, tapi kadang-kadang kita nggak ngerti apa sih rencana Tuhan. Saya harus ketemu sama dia, pasti ada rancangan Tuhan yang mungkin sekarang kita nggak tahu. Ntar mungkin setahun lagi, 2 tahun, oh ternyata pertemuan pertama ini gini loh rencana Tuhan seperti itu. Jadi pasti ada turut campur, karena kita ini anak-anaknya kayak gitu. Nggak mungkin lah dia itu menciptakan kita terus kita dilempar aja hidup sendiri seperti itu kan. Nggak mungkin. Tuhan itu sangat baik ya, semua sampai detail, sampai rambut kita yang mau rontok pun dia kan seizin Tuhan. Sampai sedetail itu ya, sedetail itu. Berarti urusan kita ketemu sama siapa itu pun turut campur tangan Tuhan. Tapi dari awal kita tahu bahwa kita punya free will, ya kan. Nah, pada saat kita mengenal Tuhan dengan benar, kita mengenal pribadinya, kita tahu firman, kita hidup dalam kebenaran firman, kita nggak akan keluar dari jalurnya Tuhan. Karena firman itu adalah rancangan Tuhan dalam hidup kita. Tapi kalau kita nggak pernah mau baca Alkitab, nggak mau renungkan, ya kemungkinan gimana kita mau tahu rancangan Tuhan dalam hidup kita seperti itu. Bu, sekalian saya juga mau curhat. Nggak akan curhat bersama Nulaf ya. Tapi ini aku pribadi, ini sekarang mungkin ajang promosi asli. Ini kan tahun depan kan udah kepala 4. Saya pribadi. Kepalanya ada 4. Oh, maksudnya umurnya, usianya. Oh iya. Kalau kepala tetap 1, tapi agak sedikit keras kepala walaupun cuma 1. Nah, kepala 4 ya kan, tahun depan. Kadang-kadang mikir kan, nggak dapat jodoh apa karena memang aku kurang doa ya, atau mungkin aku kurang usaha kali ya. Karena kan banyak orang yang bilang kan, kamu tak terlalu banyak milih, atau kamu tak kurang tuh doanya, kurang tuh usahanya, makanya nggak dapat jodoh. Ayo dong usaha lagi. Kurang iklannya ya, usahanya kasih iklan gitu. Kurang ads-nya ya kan, iklannya. Nah tapi betul nggak sih Bu, kita tuh sebenarnya lama dapat jodoh itu karena kurang doa dan kurang usaha. Nah, sebenarnya pada saat kita bilang kurang doa, sebenarnya waktu berdoa itu ngapain sih? Apakah doa itu doa kita mampu mengubah keputusannya Tuhan seperti itu ya? Betul sih. Tuhan sudah merancangkan, terus doa kita bisa merubah rencana Tuhan seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat ya rancangan Tuhan dari rancangan Tuhan atas hidup Atta, dari Atta itu masih di dalam kandungan, malah belum tercipta nih, belum ada pertemuan sperma dan ada ayatnya juga. Itu sudah ada rancangan Tuhan bahwa Atta akan lahir dari mama dan papanya Atta seperti itu. Dan nanti Atta menikah sama siapa itu ada rancangan Tuhan ya. Tapi Tuhan itu kan nggak memaksa kita ya, nggak memaksa kita harus ikut rancangan. Tapi kalau kita anak-anak Tuhan, kita tahu bahwa dia sudah menciptakan kita, dia sudah memberikan anugerah semua, tapi sudah dia berikan. Alangkah baiknya senormalnya kita hidup dalam rancangannya, karena dia yang ciptakan kita, dia tahu yang terbaik buat kita. Nah, jadi dari awal Tuhan sudah tahu semuanya tentang Atta. Nah, jadi pada saat mamanya berdoa, apakah berdoa yang Tuhan sudah merancangkan apa nanti menikah sama A,
A, tiba-tiba dengan Atta berdoa nanti bisa merubah menjadi B, seperti nah kalau memang nanti pada akhirnya Atta menikah sama B, itu bukan rancangan Tuhan yang jadinya berganti gitu ya, berubah ya. Jadinya Tuhan kita Tuhan yang pelintang dong. Karena rancangan itu jadinya Tuhan kita berubah seperti itu. Tapi doa itu bagaimana kita menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan gitu ya. Bukan pada saat doa itu kita merubah apa yang menjadi keputusan Tuhan sesuai dengan keputusan kita. Seringkali kan kita maunya berdoa, siapa tahu bisa berubah. Kalau memang itu sesuai dengan kehendak Tuhan, ya terjadi gitu. Tapi kalau enggak, mau kita berdoa bagaimana, mau kita tersungkur bagaimana, saya percaya ada sudah dirancangkan, sudah kita nggak bisa apa-apa gitu. Jadi pada saat kita berdoa untuk jodoh gitu ya, itu berarti kita belajar untuk ngikut. Kalau Tuhan sudah merancangkan A, kita belajar untuk ngikut apa yang menjadi rancangan Tuhan. Nah, kalau balik lagi, terus kalau belum dapat jodoh, apakah kurang berdoa? Apakah dengan setiap hari orang berdoa terus dia jadinya jodohnya cepat dapat gitu? Kan tidak menjamin seperti itu kan? Karena katanya gitu, kurang doa sama kurang usaha gitu. Nah, terus orang yang dapat jodoh cepat itu berarti mereka adalah orang-orang yang suka berdoa kayak gitu ya kan? Tidak juga seperti itu ya, karena doa itu menyiapkan kita, menyelaraskan kita dengan keinginannya Tuhan gitu ya. Kita ngikut seperti itu. Jadi nggak ada hubungannya antara sekarang Atta belum menikah karena kurang doa. Masa kurang doa sih, Tak? Tapi kurang usaha nggak sih? Nah, ini tapi sekarang masa kurang doa selama ini? Kebenaran sih udah tahu ya Bu Erwi ya. Cuman kan memang stigma orang nih, banyak orang yang ngomong, apalagi di circle-nya aku kan, sering bukan ngejudge sih, tapi lebih kayak ngasih tahu, kamu tak kurang doa, kamu mah kurang usahalah, ikut perkumpulan itu tuh yang perkumpulan orang Batak biar dapat orang Batak gitu. Nah, hal yang seperti itu kan kadang-kadang kan kayak men-trigger kita, bener nggak sih emang aku kurang doa apa kurang usaha gitu Bu Erwi. Nah, tapi kalau berkebenarannya tadi doa enggak, tetapi usaha perlu ya. Bukan berarti kita berdoa dan terus langsung celeng gitu muncul kayak gitu ya. Berarti harus lebih usaha ya. Usahanya bukan berarti kita jual sell kayak gitu juga ya kan. Tapi minimal kita juga menjadi orang-orang yang kita berteman dengan banyak orang. Jangan jadi orang yang kuper gitu, nggak mau berteman. Jadi orang yang menyendiri. Gimana Tuhan mau mempertemukan terus kitanya kurung di kamar terus, sendiri terus, nggak mau berhubungan dengan orang lain. Nah, itu juga perlu usaha. Itu kan sederhana ya, tapi itu saya kita lakukan, kita mau berteman dengan siapa aja. Kalau kita lihat orang kita langsung ngakir gitu, sembunyi, gimana Tuhan mau mempertemukan ya kan. Jadi usaha itu yang sederhana ya kan. Paling juga kita juga penampilan kita jaga, yang jangan sampai kita berpenampilan yang yang lusuh yang nggak seger seperti itu. Orang-orang kan juga lihat seperti meskipun orang bilang itu duniawi, tapi kan itu kita nggak bisa keluar dari kenyataan. Orang kan juga melihat itu. Masa sih mau pasangan yang lusuh, yang kotor, yang jorok kayak gitu kan? Nggak gitu kan, itu juga harus melihat penampilan. Berarti lusuh bukan genetik ya? Iyalah, kan kita yang harus rapi kan, kan nggak harus mahal ya kan? Tuh rapi kan asal kita bertampil rapi, pantas gitu kan sudah lumayan kan. Nah, itu kan perlu kita perhatikan. Banyak orang ya nunggu doang jodoh dari Tuhan tapi nggak perhatikan penampilan. Setelah muncul kaget orang, ya ampun orangnya seperti ini kayak gitu. Itu sih usaha tuh perlu. Usaha itu usaha manusia, usaha. Nah, maksudnya ya sekolah ya kalau memang dibandingkan daripada nggak punya pendidikan ya kita mesti sekolah juga. Kalau sekolah mempengaruhi cara kita bergaul, cara kita berbicara, cara kita berpikir seperti itu. Jadi ya perlu usaha. Semangat Pak. Semangat. Usaha 1 udah, usaha 2 sudah, tinggal usaha 3. Nah Bu, ada nih ya di akhir-akhir ini ya, kita bukan mau ngomongin secara subjektif, tapi secara objektif. Tapi banyak kan sekarang tuh yang cerai, kawin, cerai gitu ya. Dan kalau banyak juga ini yang berpikir kalau udah cerai, kenapa cerai? Nggak cocok katanya. Padahal mungkin di awal cocok ya kan, tiba-tiba berubah. Jadi sudah menikah nggak cocok gitu ya kan. Nah, pertanyaannya adalah kalau misalnya kita kebenarannya nih Bu, betul nggak sih kehendak Tuhan itu bisa berubah? Contoh nih, case by case ya. Ada yang misalnya menikah yang kebenaran harus iman.
Tapi ternyata mereka menikah tidak seiman. Nah, di tengah perjalanan pernikahan, ternyata pasangannya itu ngikutin imannya dia. Atau contoh case yang lain lagi yang seperti aku sebutin tadi ya, Bu. Mereka itu menikah awalnya cocok, tapi setelah itu bercerai. Nah, pertanyaannya, bisa nggak sih sebenarnya kehendak Tuhan itu berubah? Yang namanya menikah itu kan harusnya ada jodoh ya, gitu. Maksudnya tapi ada dua case yang berbeda. Yang tidak seiman, tapi akhirnya ngikut seiman. Terus yang sudah seiman tapi tengah pernikahan tidak cocok, tidak menjadi jodoh. Nah, itu hal-hal yang bertentangan dengan yang pertama tadi adalah kita harus menikah dengan seiman. Terus yang kedua, ya namanya menikah sekali seumur hidup ya, nggak ada yang namanya cerai-cerai gitu ya. Iya. Nah, tapi maksudnya itu kan kayak semacam perubahan dalam hidup. Tapi betul nggak sih kalau kita menikah itu kan katanya kehendak Tuhan. Tapi betul nggak sih kehendak Tuhan itu bisa berubah dalam hal case seperti tadi? Saya percaya bahwa kehendak Tuhan itu nggak pernah berubah ya. Itu sudah rancangan Tuhan ya. Nah, kalau tadi case yang pertama menikah dengan tidak seiman seperti itu. Nah, pada dasarnya kan kita tahu ya kalau di Alkitab dikatakan kita yang seiman seperti itu ya. Nah, kalau kita mau memilih tidak seiman ya itu konsekuensi kita tanggung. Nah, puji Tuhan kok bisa jadi seiman ya, kita nggak ngerti seperti karena tidak semua hal satu di antara Tuhan kita ngerti kayak gitu ya. Kalau kita tahu semua rancangan Tuhan jadinya kita jadi Tuhan seperti itu ya. Puji Tuhan, tapi itu terlalu beresiko ya kan. Kalau kita menikah dengan orang yang tidak seiman ini untungnya kok happy ending gitu ya. Saya percaya bahwa kasih karunia Tuhan bisa memenuhi kehidupan orang itu ya, tapi itu resiko begitu besar ya kalau sampai kita menikah dengan orang yang tidak seiman, terlalu banyak harga yang harus kita bayar seperti itu. Tetapi kalau ada yang sudah seiman terus kalau berpisah cerai gitu, kita tahu bahwa di Alkitab kan tidak memperbolehkan perceraian, meskipun ada yang beranggap bahwa boleh karena bla 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 ya, terserah. Kalau saya pribadi kalau sudah menikah ya jangan bercerai, apapun alasannya. Kan kita lihat ya di janji menikah, mungkin kan belum menikah, waktu kita menikah di depan pendeta dan di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat seperti itu dikatakan kan akan bareng terus, entah itu susah, entah itu senang, entah itu sakit sehat, entah itu berkelimpahan atau kekurangan, akan bersama sampai maut memisahkan ya kan. Sampai maut memisahkan, bukan sampai keadaannya tidak cocok memisahkan seperti itu ya. Jadi kita sudah tahu janji itu, jangan sampai kita kotorin dengan keinginannya kita. Oh, belum cocok. Nah, kalau kita bilang cocok, nggak ada lah yang namanya cocok. Saya pun dengan almarhum suami saya kalau dibilang cocok ya nggak cocok seperti itu. Saya anak pertama, beliau anak terakhir gitu. Bagaimana anak pertama dan terakhir itu bisa cocok? Nggak bakal cocok. Tapi bagaimana kita itu bisa menerima kelebihan dan kekurangan pasangan? Itu yang lebih esensi ya lebih esensi, yang paling penting. Penerimaan ya, Bu. Penerimaan. Jadi kita bukan kalau dibilang cocok, kita bilang cocok pada saat semua kelebihannya sesuai dengan apa kita mau. Kita bilang nggak cocok pada saat kita lihat kekurangannya, ya nggak. Nah, jadi kita ngerasa iya saya lagi nggak cocok nih karena kita ngezoom ke kekurangan pasangan. Betul. Tapi kalau dibilang menikah itu bagaimana kita menerima semua kelebihan dan kekurangan, bukan cuma baik aja kita terima. Sehingga makanya kalau yang sudah menikah pun seperti itu, meskipun mereka sama-sama satu seiman ya, pada akhirnya namanya kalau menikah kan sudah hidup serumah 24 jam nih bareng, yang nggak enak, yang nggak sesuai, semuanya kan kelihatan terbuka ya. Bukan kalau pacaran kan masa promosi itu kayaknya yang baik-baik aja nih yang kelihatan, belum terbuka semua ya. Nah, setelah itu ya sudah, kalau itulah pilihan kita seperti itu ya. Itu meskipun sama-sama Kristen itu kan juga pilihan kita. Nah, apapun yang terjadi, bagaimana kita bisa saling menerima satu sama lain, itu yang paling penting sih. Tapi banyak orang merasa bahwa menikah itu cari orang yang cocok gitu. Bayangkan orang yang kembar identik pun pasti kan ada yang berbeda. Nggak ada yang tidak ada berbeda sama sekali, yang sama itu nggak mungkin kayak gitu ya. Dan di dalam rumah tangga pada saat kita hidup baru kita, oh ternyata orangnya seperti ini. Seringkali kan saya dengan almarhum suami kami yang sudah pacaran 11,5 tahun pun pada saat awal menikah kami juga ribut hanya karena lifestyle yang berbeda. Padahal kan kita itu seringkali bareng ya, yang nggak bareng ya cuma tidur. Saya pulang ke kos, beliau pulang ke rumah untuk tidur seperti itu. Tuh masih banyak hal-hal yang ternyata
masih berbeda kayak gitu. Apalagi orang yang cuma 2 tahun, kadang setahun langsung menikah kayak seperti. Jadi kalau kita ngomong cocok, nggak bakal cocok. Tapi bagaimana bisa saling menerima satu sama lain. Kalau saya pribadi sih bukan cuma seiman. Kalau sama anak-anak saya bilang sama mereka, jika mencari pasangan harus yang sepadan. Seiman dan sepadan berbicara gini, mamanya kalau Ata melayani di gereja gitu, minimal lah pasangan itu juga orang yang melayani. Bukan Ata sudah melayani, dianya malah cuma jemaat yang kadang datang kadang nggak datang. Nah itu kan nggak imbang secara kerohanian dan susah nanti ya kan untuk mau bersama-sama bertumbuh. Seperti apalagi posisinya istri melayani dan suami enggak. Bagaimana suami bisa menjadi imam dalam keluarga? Bagaimana suami bisa menuntun istri dan anak-anak yang akan dilahirkan kepada kebenaran firman? Kalau suami bukan jadi imam, itu kan resiko. Tapi banyak orang yang ignore hal ini ya sudah, konsekuensi kan ditanggung masing-masing. Tetapi saya melihat bahwa banyak teman-teman saya, mereka sama-sama seiman, tapi karena tidak sepadan ya, satu melayani satu enggak, akhirnya ya puji Tuhan kalau yang pasangan yang satu yang dari tidak melayani menjadi ikut melayani, puji Tuhan. Tapi yang saya lihat banyaknya teman saya yang perempuan ya, pada saat suaminya seiman tapi tidak melayani, akhirnya para istri ini diminta untuk jangan terlalu aktif di gereja seperti kebanyakan itu kan. Karena namanya istri kan nggak mungkin bilang tidak, karena suami kan adalah kepala dalam rumah tangga. Nah saya melihat bahwa sayang, padahal istrinya tuh luar biasa, sudah menikah lama-lama kok jadinya yang dulu all out jadinya lama-lama malah hilang seperti itu. Jadi saya bilang sama anak-anak saya, seiman dan sepadan, sama-sama melayani gitu ya. Apapun pelayanan itu nggak masalah, yang penting sama-sama melayani, di mana mereka bisa saling mendukung, saling menyokong. Kan indah ya, sama-sama ke gereja, sama-sama melayani pekerjaan Tuhan. Pas itu adalah hal anugerah banget ya, daripada istri di gereja melayani si suami ngomel di rumah. Terus gimana dong tak kayak gitu kan? Itu hal yang sederhana sih. Jadi seiman dan sepadan biar kita enak gitu ya pada saat kita menjalani hidup. Pertanyaan terakhir Bu, ini yang sering-sering nih anak-anak Gen Z ya kan. Kalau Gen milenial mungkin udah agak dewasa ya seperti aku, tapi Gen Z dan Gen Alpha ini kebanyakan kan mereka itu cinta atau suka tuh, aku naksir sama dia, aku suka sama dia, aku cinta sama dia. Tapi dianya suka sama yang lain. Normal itu kan sering kan? Iya. Terus dipaksain gitu berdoa, Tuhan jadikan dia jodohku gitu ya. Baru padahal realitanya ya ya nggak bakalan bisa gitu ya kan, karena ya itu tadi, aku cinta dia, dia tidak cinta aku, dia cinta yang lain gitu ya. Kayak segitiga gitu ya. Iya. Tapi betul nggak sih dengan misalnya kayak seperti itu? Dulu kan juga zaman-zaman SMP, SMA kan gitu ya akunya gitu. Terus bisa nggak sih kita mengubah seseorang gitu yang kalau sebenarnya itu dia tuh nggak suka sama aku, nggak cinta sama aku gitu, tapi aku berdoa, Tuhan ubahkanlah dia supaya dia cinta, supaya dia jadi jodohku gitu. Nah kalau kayak itu kebenaran gimana? Nah saya percaya bahwa kalau memang itu adalah tiba-tiba itu memang Tuhan sudah merancangkan dari pasangan kita, yang nggak mungkin bisa mungkin kan, ada yang mustahil ya. Meskipun last minute kita lihat sudah deket banget dia sama si ceweknya, nggak mungkin, no hope ya, hopeless kayak gitu ya. Tapi kalau memang kita benar-benar menunggu seperti itu ya, dan kita belum menikah dan memang dianya mengikutin, kan kita nggak ngerti nih kondisi hatinya, apa memang dia mendapat satu pernyataan atau mendapat suatu deredek apa mendapat satu kayak satu pewahyuan kah dari Tuhan kalau itu adalah pasangan, kita nggak ngerti kondisinya. Tapi kalau memang kita anak-anak Tuhan yang memang benar-benar mau ikut dengan apa yang menjadi kata Tuhan dalam hidup kita pasti jadi dengan orang itu, umpamanya kalau memang itu adalah jodoh terbaik yang Tuhan kasih. Dalam kondisi sama-sama mau ngikut apa yang Tuhan mau. Nah, umpamanya kalau yang mau ngikut Ata, tapi dia nggak mau, ya udah. Kayak gitu. Apakah rencana Tuhan gagal? Enggak. Gagalnya di kita tidak mendapat yang terbaik. Rencana Tuhan tetap yang terbaik, tapi kitanya yang gagal ikut rencana Tuhan. Sayang kan? Umpamanya kita ikut rencana Tuhan, kita akan mendapat berkat yang luar biasa, umpamanya ya kesehatan, bla 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 bla. Nah, kalau kita nggak ikut ya udah, konsekuensi ada. Tapi apakah kita jadi sengsara, kita nggak ngerti. Karena kan itu yang Tuhan yang berdaulat dalam kehidupan kita. Apakah kita akan dibawa Tuhan? Tidak, seperti itu. Cuma dalam hidup itu kita tidak akan merasa maksimal. Ada aja yang kurang. Karena apa? Kita tidak jalan dalam
dalam apa yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita. Enggak cuma dalam jodoh, tak. Dalam pekerjaan juga seperti itu. Kalau kita bekerja, kita melayani nggak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, pasti ada yang kurang nih, ada yang nggak maksimal nih, ada yang bergejolak dalam hati kita, kayaknya kok masih kurang aja seperti itu. Tapi kalau kita berjalan dengan Tuhan, meskipun dalam kondisi yang orang bilang kok kayak gitu sih, tapi dalam hati ada satu damai sejahtera yang Tuhan kasih pada saat kita hidup dalam jalannya Tuhan. Baru kita nemu nih pasangan yang terbaik dari Tuhan, meskipun A, B, C, D, kok dia sih nggak masuk hitungan, nggak masuk list. Orang mungkin ngomong seperti itu ke kita, tapi dalam hati kita ngerasa damai sejahtera itu ada dalam hati kita. Kita merasa senang aja gitu. Ya udah, yang jalanin kan antara kita, dia dan Tuhan yang tahu kayak gitu ya. Jadi sebenarnya nggak ada cinta bertepuk sebelah tangan ya. Yang ada itu adalah ketika cinta kita nggak menggenggam tangan Tuhan. Jadi cinta bertepuk sebelah tangan itu nggak ada, karena memang kita nggak, Tuhan yang berdaulat ya. Makanya sebelum itu kita berdoa gitu kan, biar Tuhan mempertemukan kita dengan orang-orang yang terbaik yang memang Tuhan sudah rancangkan. Jadi bukan cuma perasaan kita ya. Seringkali kan kita cuma melihat apa yang kelihatan mata, ya kan, oh orang ini cocok nih, worth it nih jadi pasangan saya. Tapi kan Tuhan tahu nih, kita bisa nggak sih menjadi teman seumur hidup seperti pewaris kasih. Kalau istri adalah teman pewaris kasih karunia Tuhan. Nah, bisa nggak? Kan Tuhan yang lebih tahu. Menurut kita, kacamata kita bisa, ternyata tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, seperti itu. Nurutlah baik-baik dengan apa yang Tuhan mau. Karena jodoh ini masalahnya kan, kalau sudah suka sudah susah kan, ya kan. Kalau sudah feeling, nggak tahu, orang bilang tidak pun kita, yang penting katanya laut pun diseberangi, katanya gunung pun didaki, yang penting dapat kayak gitu. Itulah manusia. Oke, Bu, terima kasih sedikit banyaknya menjawab keresahan tadi. Ada statement jodoh di tangan Tuhan. Apakah jodoh bukan di tangan Tuhan? Sudah terjawab semuanya ya, sahabat podcast Curhat Bersama New Life. Kalau jodoh itu bukan di tangan Tuhan, karena jodoh itu adalah pilihan kita, betul ya Bu ya? Ya. Bu, terakhir quote untuk nih teman-teman sahabat podcast Curhat Bersama New Life yang masih punya mindset kalau jodoh itu harus ditunggu, nanti jodohnya bukan datang kok, karena jodoh di tangan Tuhan. Gimana nih supaya bisa memotivasi mereka kalau kebenarannya adalah jodoh bukan di tangan Tuhan, jodoh itu adalah pilihan kita. Ya, kita berdoa ya, kita punya waktu kita berdoa bukan mendatangkan jodoh, tapi bagaimana kita menyelaraskan hati kita dengan hatinya Tuhan. Seperti kita ngikut ya, bukan dalam hal jodoh aja, dalam hal pekerjaan, dalam hal kehidupan. Karena apa? Kita adalah milik Tuhan gitu ya. Hidup yang kita hidupi bukan hidup kita lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam hidup kita. Sehingga pada saat kita berdoa, meskipun seringkali yang datang itu kok dalam hati kok nggak sesuai sih dengan list saya, tapi kalau kita berjalan dengan Tuhan bisa kok mengubahkan hati kita dari nggak senang jadi bisa sayang banget sama dia. Sederhana gitu aja. Berdasarkan pengalaman nih kayaknya. Kan cuma sekali, nggak ada pengalaman. Bu Erwin, sekali lagi terima kasih buat waktunya. Terima kasih untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita, kebenaran firman yang sudah memberkati kita. Dan kita sampaikan lagi nih kepada sahabat podcast Curhat Bersama New Life, kalau misalnya pengen, Kak, minggu depan bahas ini dong, boleh langsung komen aja di bawah. Atau memang mau curhat hal-hal yang tidak berkaitan dengan tema kita malam ini, boleh langsung WA kita di 0819 081 7-nya 4x1. Atau pengen didoakan, Kak, aku pengen doain dong supaya cepat dapat jodoh, langsung juga WA kita bisa ya di 0819 081 7-nya 4x. Yang jelas bukan aku yang doakan, ada ibu-ibu gembala kita ada hamba-hamba Tuhan kita yang mendoakan sahabat podcast Curhat Bersama New Life. Kalau begitu, terus saksikan podcast Curhat Bersama New Life setiap hari Kamis jam 7 malam hanya di channel YouTube New Life Batam. New Life. Bye.